Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Kusiman, melanjutkan bedah buku kita seperti biasa pada Senin sore, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahb Al-Qahtani. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan terakhir kemarin zikir ya yang dibaca pada pagi dan sore hari, tepatnya di bab 27 ya, dan kita akan masuk insya Allah pada sore ini, semoga Allah SWT berkahi, bab ke-28 tentang masalah zikir-zikir berkaitan dengan tidur. Namun sebelumnya teman-teman sekalian, kita perlu menyampaikan bahwasanya tidur adalah bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini yang memang tidak bisa manusia memungkirinya. Ya, termasuk orang-orang ateis sendiri yang mengatakan ini semua terjadi begitu saja. Ya. Karena nggak mungkin itu terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Bahkan ada hal-hal yang kita manusia tidak bisa menolaknya, seperti terpaksakan, tanda kutip di sini, seperti tidur misalnya. Ya. Kalau kita coba menahan tidur tersebut, ngantuk, kita tetap akan tertidur satu waktu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan tidur itu sebagai tanda-tanda kebesarannya. Ya. Bisa kita buka dalam Al-Quran, Anda bisa buka di aplikasi handphone Anda, Al-Quran. Ya. Surah Ar-Rum ayat 23. Surah Ar-Rum ayat 23. Ya. Sama-sama kita buka. Surah nomor 30 dalam Al-Quran ya. Ayat 23. Allah menyebutkan bahwasanya tidur bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Karena memang Allah yang mengaturnya. Allah yang menciptakan. Dan Allah pula yang membangunkan. Sehingga kita merasa sudah tidak perlu lagi tidur. Karena sudah tidak ngantuk ya. Tubuh kita sudah segar kembali pada saat bangun tidur. Perhatikan surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, N-nya besar kata ganti Allah, ialah tidurmu di waktu malam dan di siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya paling demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda usaha kebesaran Allah bagi kaum yang mau mendengarkan. Bagi kaum yang mau mendengarkan, ya. Jadi Allah menjadikan tidur sebagai tanda-tanda kebesarannya. Salah satunya tentunya, dan banyak sekali. Kalau Anda baca dalam surah Ar-Rum ini, ya, berurut ayat-ayat Al-Quran menceritakan atau menggambarkan tentang bagaimana Allah membuktikan kemahabesarannya. Termasuk tadi misalnya Anda melihat pada hari ini kalau sekitar Jakarta ya, atau Jabodetabek mungkin lebih tepatnya, memang lagi mendung dan hujan ya, dari siang hari tadi. Maka Allah sebutkan, coba perhatikan, mungkin tadi Anda dengarkan ada suara guntur ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan guntur, kilat sebagai tanda-tanda kebesarannya. Ini sedikit saja saya tambahkan karena berhubungan dengan keadaan kita pada sore hari ini, ya, terutama di Indonesia Barat atau tepatnya di Jakarta ya. Anda lihat ayat 24-nya, Allah juga menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, kebesarannya, kalau bukti Allah itu ada, ya, dan kemahasempurnaannya, dia-nya besar kata ganti Allah, memperlihatkan kepadamu atau kepada kalian kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Takut kepada Allah sebagai pencipta, dan harapan diselamatkan dari sambaran petir itu. Dan dia menurunkan hujan dari langit. Kita lihat sekarang mendung, hujan ya. Dan itu tidak asing karena setiap tahun kita ada musim hujan di Indonesia ya.
Dari langit diturunkan hujan, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sudah matinya. Sesungguhnya pada demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Karena nggak mungkin hujan turun tanpa ada yang mengatur, ya, menurunkan, terus mengatur kadarnya. Karena kadarnya hujan itu kan ada, ya, ada kadarnya. Karena kalau tidak, dia tidak akan berhenti, dia akan turun terus. Dan bisa saksi bahasan kita kembali kepada ayat 23-nya ya, ayat 23-nya. Jadi Allah jadikan itu sebagai tanda-tanda kebesarannya. Jadi tidur ini dijadikan sebagai gambaran gitu ya. Dan tidur ini memang dibutuhkan ya, dalam kehidupan kita untuk istirahat ya. Sel-sel tubuh kita diperbaharui lagi ya. Kalau kendaraan mungkin servis ya, diservis kembali gitu ya. Oleh karena itu ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai tanda-tanda kebesarannya. Dan di sini dalam ayat tadi yang kita bacakan itu ada dua jenis tidur, ada tidur malam dan tidur siang. Kalau tidur malam itu umumnya orang bilang memang tidur, kalau dalam Al-Quran dan dalam istilah bahasa Arab pun kalau tidur siang atau bahasa Arabnya naum ya. Kalau tidur siang beda, diistilahkan dengan kailula. Istirahat siang, jadi ada istilah yang berbeda. Biasanya kalau siang hari orang tidak butuh lama gitu, tidur cepat saja. Dan memang ada penelitian membuktikan kalau tidur cepat di siang hari itu biasanya juga sama memperbaharui sel-sel kita ya. Baik, ada beberapa istilah dalam Al-Quran tentang masalah tidur. Ada sinah, sinah itu ngantuk saja ya. Itu juga bagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya, dalam ayat kursi ya, tentang masalah kebesaran Allah juga di situ ada ya. Karena Allah tidak pernah ngantuk. Anda sudah tahu ayat kursi. Ada dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 255 ya. Dan antara potongan ayatnya Allah mengatakan la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak pernah sinah, mengantuk, apalagi tidur, naum. Ya. Itu Allah sebutkan. Nah, tapi bagi manusia, sinah itu bisa terjadi. Ngantuk. Bahasa lainnya juga nuas. Ya. Tapi bedanya antara sinah itu ngantuk yang belum sampai tidur. Ya. Di dalam bahasa Arab itu cukup luas. Dan dalam Al-Quran juga itu sangat besar atau sangat luas sekali bahasannya. Karena dibedakan lagi antara ngantuk biasa, sinah tadi itu dalam ayat kursi, dengan nuas. Nuas itu ngantuk tapi diikuti dengan tidur sekejap. Itu beda juga istilah dalam bahasa Arab. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan masalah itu. Seperti Allah gambarkan tentang Ashabul Kahfi. Bukan dalam surah Al-Anfal ayat 11. Ini tentang masalah ngantuk tapi diikuti dengan tidur sekejap. Nah ini Allah gambarkan tentang, kita bisa lihat dalam surah Al-Anfal ayat 11, bisa dibuka Al-Qurannya ya. Ini cerita tentang perang Badar. Jadi salah satu kebaikan yang Allah berikan kepada para mujahidin, mereka merasakan nuas. Artinya ngantuk tapi tertidur sekejap lalu dia bangun. Kalau tadi sinah itu baru ngantuk-ngantuk aja, tidak sempat tidur. Ya. Jadi memang dalam Al-Quran diceritakan berbeda itu istilahnya ya. Nah pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan rasa takut kaum mukminin agar mereka tetap semangat bisa menghadapi musuh mereka dan mereka cukup istirahat, Allah berikan kepada mereka nuas. Ngantuk tapi sambil tertidur ya. Tapi belum lelap. Nah, disilakan dengan ngantuk. Dalam surah Al-Anfal Allah SWT gambarkan ayat 11-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk, tapi disilakan dengan nuas di sini ya, bukan sinah. Makanya saya tadi bedakan kalau sinatun dalam ayat kursi la ta'khuduhu sinatun itu berarti ngantuk yang belum sampai tidur. Kalau nuas di sini sampai tidur.
Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman dari sisinya. Karena orang kalau ngantuk rasa takutnya hilang. Dia lebih fokus kepada ingin istirahatnya gitu. Nah itu Allah berikan kepada seluruh mujahidin yang hadir bersama Nabi SAW dari karangan sahabat ridwanullah alaihim di perang Badar ya. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan. Dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguhkan dengannya telapak kakimu. Jadi waktu perang Badar itu Allah turunkan hujan gerimis yang halus sekali ya, yang bisa kadang-kadang kita merasakan kita kayak nggak takut basah kuyup karena gerimisnya itu tipis sedikit sekali airnya. Nah biasanya itu membuat ngantuk gitu. Nah Allah turunkan itu kepada para mujahidin di perang Badar. Sehingga dengan gerimis itu mereka tertidur sejenak ya, atau ngantuk tapi diikuti tidur. Itu diistilahkan dengan nu'as ya, itu diistilahkan dengan nu'as. Kemudian juga ada diistilahkan di dalam Al-Quran ya, ruqud ya. Nah, kalau ruqud ini sudah tidur, tapi dalam jangka panjang. Jadi tidur yang tidak normal, lama sekali tidurnya, bukan seperti umumnya orang-orang gitu. Itu diistilahkan dengan ruqud. Ini Allah gambarkan tentang Ashabul Kahfi. Anda bisa lihat dalam surah Al-Kahfi, ya, surah nomor 18, ayat 18 ya. Kalau sudah dibuka saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Ini ada ruqud, Allah sebutkan situ. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid law i'tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba. Dan kamu mengira mereka bangun padahal mereka tidur, ruqud. Nah, di sini Allah pakai istilah ruqud untuk Ashabul Kahfi karena mereka tidur lama, 309 tahun kan. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua tangannya di muka mulut gua itu atau pintu gua, dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Karena heran melihat orang tidur sampai ratusan tahun. Tapi istilah Allah gunakan di sini ruqud itu ya. Kemudian juga ada istilah dalam Al-Quran yahja'un atau haja. Ya. Haja. Yang juga diistilahkan dengan tidur. Nah kalau haja ini mirip dengan ruqud, tapi kalau ruqud kan jangka panjang tidurnya. Lama sekali gitu. Kalau mahja atau huju ya, ini dia tidur tapi dia niatkan, dia ada batasan dalam tidur itu. Misalnya dia niat tidur cuma 1 jam, lalu dia kaget dalam 1 jam itu. Itu Allah gambarkan dan Allah puji dalam surah Az-Zariyat orang-orang beriman. Ya. Mereka yang selalu tidak mau kehilangan sholat malam, biasanya mereka niatkan, ya, bangun, dan mereka terbangun betul sesuai dengan niat mereka. Mungkin Anda pernah praktikin. Nah ini disilakan juga beda dalam Al-Quran. Ya. Anda bisa lihat dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18. Bisa dibuka Al-Qurannya. Ayat 17 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini tentang hamba-hamba Allah yang terpuji ya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Haja' ya. Dan mereka di waktu malam atau di dunia, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur, ya, maksudnya di waktu menjelang subuh, mereka beristighfar kepada Allah. Nah ini silakan dengan hajat. Jadi Allah SWT mengatakan mereka sangat sedikit gitu. Kemudian juga ada istilah suba'at, ya. Bisa dilihat dalam surah Naba ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna naumakum subata.
Dan kami jadikan tidurmu itu untuk istirahat. Nah, ini tidur istirahat ini biasanya bisa dua keadaan. Orang memang mau istirahat, dalam arti kata memang dia tahu malam hari dia harus tidur, dia niat istirahat. Atau memang dalam kondisi dia capek sekali. Intinya Allah jadikan tidur itu bisa menjadi penyebab dia istirahat. Nah, dari kesemua macam tidur ini, teman-teman sekalian disebutkan dengan berbagai macam istilah dalam Al-Quran, anjurannya adalah membaca. Jadi kalau kita sudah mulai ngantuk dan kita ada niat mau tidur, maka tetap kita baca doa-doa. Anjurannya itu agar kita tidak kehilangan pahala. Misal contoh Anda lagi di pesawat, ya, Anda mau tidur. Mungkin 1 jam Jakarta, Surabaya, Anda berpikir daripada saya duduk, saya juga butuh istirahat, lalu tidur. Tetap juga dibaca. Jadi tidak kehilangan zikir-zikir mau tidur ini. Baik. Di sini penulis memulai di halaman 94 ya, saya bacakan. Beliau mengatakan menyatukan dua telapak tangan seperti ketika berdoa, lalu meniup keduanya sambil membaca pada keduanya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ya. Jadi ketiga ini beliau anjurkan atau beliau mengatakan zikir tidur yang pertama adalah membaca ketiga surah ini. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Bacain. Nah, ini pada saat dibaca, dibuka dulu telapak tangan seperti orang berdoa, dan kita baca. Dan ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, Nabi SAW melakukan, dibaca Al-Ikhlas 3 kali, setelah selesai tiup. Baca Al-Falaq 3 kali, setelah selesai tiup. Baca An-Nas 3 kali, kemudian selesai ditiup. Lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh, dari kepala, digosok-gosok sampai ke seluruh tubuh. Ya. Semuanya diberikan, semua digosok sampai ke kaki. Ya. Dan dalam beberapa athar disebutkan Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak berbicara ya pada saat akan membaca dan meniupkan. Jadi betul-betul bacaan itu ya selesai dibaca langsung ditiup, langsung diusapkan tanpa berbicara dengan bahasa-bahasa lain, cuma membaca ini. Dan kita mulai dengan Al-Ikhlasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikrarkanlah bahwasanya Allah itu Esa. Artinya tidak ada Tuhan lagi di langit dan di bumi. Tuhan cuma satu Allah. Allahus samad. Allah yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi sehebat apapun manusia. Kita langsung kerucutkan aja. Jadi di alam manusia, di alam kita ini. Para ilmuwan manusia mengatakan. Dari penduduk-penduduk bumi ini yang paling canggih maju adalah manusia. Karena hewan-hewan masih terus saja membuat rumah mereka dengan potongan-potongan kayu, manusia sudah bisa membangun building, udah ada pesawat, udah ada segala macam. Memang Allah mengatakan tentang manusia fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia dengan sesempurna mungkin gitu ya. Baik, kita berjalan dengan akal mereka, para orang-orang yang ateis pun yang mengatakan manusia adalah penduduk bumi yang paling canggih. Walaupun mereka tidak yakin tentang Tuhan gitu ya. Di sini manusia bergantung dengan sistem yang sudah Allah buat. Dan ini mengharuskan mereka mengakui adanya Tuhan sebenarnya. Seperti pergantian siang malam. Ya. Mau nggak mau, sehebat apapun manusia itu, dia nggak akan bisa mengubah malam. Nggak mungkin. Dia bisa padamkan lampu, dia bisa di rumahnya sehingga, dan dia tutup semua gordennya. Supaya dia kelihatan gelap walaupun siang hari. Tapi itu cuma dia bisa lakukan. Di luar dia nggak bisa buat apa-apa. Kalau malam datang, tetap akan gelap. Kalau siang datang, tetap akan terang. Ya. Jadi kalau dia mau misalnya gelap di rumahnya di siang hari, dia tinggal tutup. Matikan lampu, padamkan lampu, kemudian dia tutup gordennya misalnya. Dia padamkan lampu, lalu dia tutup gordennya. Kalau dia berharap di malam hari terang, dia nyalakan lampu. Kan begitu. Tapi itu hanya di rumah dia nggak bisa seluruh alam ini. Karena ini sistem. Dan ini tidak mungkin kalau tanpa ada yang mengatur. Itu tanda-tanda kebesaran Allah.
Ini termasuk yang perlu direnungi. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Ikhlas ini. Itu penjelasannya. Begitu juga malam, siang, kemudian turunnya hujan dari langit. Nggak bisa ditahan oleh mereka. Datangnya musim-musim, musim kemarau, musim panas, musim dingin, musim hujan, musim gugur. Ya. Kemudian hal-hal yang di sekitar kita banyak ya. Banyak. Fungsi air, fungsi api dan seterusnya, itu sudah ada sistem, jadi nggak bisa dibantah kan. Mereka tinggal bisa menggunakan sebagai fasilitas. Di diri kita sendiri juga banyak, makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian pun kenapa kalian tidak lihat itu? Ada tanda-tanda kebesaran Allah, gitu kan? Ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sistem di diri kita yang kita tidak bisa paksa. Seperti fungsi mata, hanya bisa melihat. Siapa yang bisa mengubahnya menjadi makan melalui matanya? Nggak mungkin. Atau mendengar melalui mata? Nggak mungkin. Telinga mendengar, nggak bisa dialihfungsikan. Hidung menghirup. Ya. Ini fungsi mulut dan lidah, gigi. Ada. Nggak bisa dialihkan. Ini nggak bisa dipakai melihat, nggak bisa dipakai mendengar. Ya. Ada fungsi-fungsi semuanya. Ini berarti ada sistem. Dan peletakannya juga begitu. Selain fungsinya nggak bisa ada. Tidak ada satupun ilmuwan yang bisa mengatakan mata bisa dicopot, dipindahin ke dada. Ya. Sehingga di sini tidak ada mata. Nggak. Dan penampakannya juga akan jadi jelek. Gitu. Jadi ada sistem dalam diri kita. Allah mengatakan di diri kalian pun ada tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini harus kita sentuh teman-teman sekalian. Dan ini sudah pernah saya sampaikan. Perlu kita sebagai seorang muslim, setiap kali teman-teman sekalian, kita mau melakukan satu aktivitas. Misalnya kita mau keluar rumah, ada fenomena alam, lagi hujan, lagi mendung. Atau misalnya kita mau makan buah, pisang sebelum kita copot dari susunannya. Coba renungi dulu, hubungkan dengan tauhid ini, pengesahan Allah. Siapa yang menata pisang begitu rapi di sisirannya, warna kuningnya begitu indah, kulitnya begitu lembut, isinya di dalam begitu lembut, rasanya begitu, dan tidak pernah berubah, begitu terus pisang. Begitu juga dengan jeruk, begitu juga dengan manggis, dengan durian, begitu juga dengan buah-buah lainnya gitu. Ya. Jadi ini harus dihubungkan dengan masalah. Memang kita ini bergantung pada Tuhan yang ada. Makanya Allah mengatakan sini, Allahus Samad. Salah satu ciri khasnya Allah adalah semua bergantung pada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tidak punya orang tua. Kalau ada orang tuanya, lalu siapa? Kakek neneknya dan seterusnya. Dan Allah juga tidak beranak, tidak ada keturunannya. Ini membantah keyakinan orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Ya, jadi kita sebelum tidur membaca ini, mengikrarkan tauhid kita kepada Allah SWT. Ya, kata sebagian ulama, kita dianjurkan menutup malam kita di sholat witir dengan qul huwallahu ahad. Salah satu zikir mau tidur ini baca qul huwallahu ahad. Itu berarti kita tutup hidup kita dengan tauhid, dan kita bangun membaca sholat ya. Kalau kita bangun sholat subuh ya, sunnatul fajr, kita baca di rakaat keduanya juga dengan al-ikhlas. Tentu al-ikhlas punya keutamaan banyak sekali, sudah kita sebutkan di zikir pagi petang ya, tapi saya ingatkan kembali, membaca satu kali sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Ya. Walaupun membaca sepertiga Al-Quran lebih afdal secara langsung, tapi ini bisa mencapai pahala itu. Dan ini dianjurkan kita baca 3 kali, bersama kita dengan mengkhatam 30 juz Al-Quran pahalanya. Maksudnya mendapatkan keutamaan yang besar, walaupun membaca sampai mengkhatam Al-Quran dari awal sampai akhir itu lebih afdal. Gitu. Kemudian kita membaca setelah tauhid surah Al-Falaq, yang juga sudah kita paparkan panjang lebar makna-maknanya ya. Tapi kita ingatkan kembali, saya bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi subuh sendiri tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Transisi dari malam ke pagi gitu. Bagaimana langit yang gelap tiba-tiba jadi terang gitu. Aku berlindung kepada Tuhan yang menciptakan waktu pagi itu. Artinya
dari semua keburukan yang ada pagi itu sampai malam lagi. Wa min syarri ma khalaq, dari semua keburukan atau kejahatan makhluknya. Semua yang buruk Allah ciptakan, ya, hal baik dan hal yang buruk. Hal baik untuk kita ikutin, kita jadikan pegangan hidup, kita nikmati kalau sesuatu yang baik-baik, ya. Sementara yang tidak baik untuk sebagai peringatan dan tidak boleh dinikmati ataupun dilakukan. Nah, di sini kita berlindung dari semua keburukan. Karena ada orang yang menggunakan potensi keburukannya, menipu, berbohong, segala macam. Nah, kita berlindung kepada Allah dari itu semuanya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena di malam hari biasanya kalau gelap sekali orang ketakutan. Dan juga sisi lain, kalaupun gemerlapan maka biasanya orang gunakan kemaksiatan. Sebagaimana kita tahu sekarang, orang berbuat dosa justru di malam hari, gitu kan? Diskotik, bar, karaoke lebih ramai di malam hari. Walaupun di siang hari mungkin masih ada yang buka, tapi itu jarang. Dan biasanya kemaksiatan terjadi justru di masa-masa atau di waktu-waktu lalai. Itu biasanya di malam hari, ya. Nah, kita minta berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan kami juga atau kita berlindung, ya, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Nah, ini biasanya mereka lakukan di malam hari. Mereka ambil buhul-buhul, boneka kah, apalah segala macam sebagai wadah, lalu mereka hembuskan sambil meniupkan mantra-mantranya di situ gitu. Kita berlindung juga dari sihir-sihir mereka, dan yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari iri dengki orang. Ya. Kalau ada tanya, memang apa bahayanya orang kalau iri kepada kita? Bahaya. Karena iri itu berharap agar apa yang ada pada kita yang dia cemburu atau dia iri itu hilang. Misalnya Anda punya ketampanan, kekayaan, kepintaran, dia berharap hilang, itu namanya dengki. Itu tidak boleh. Nah, surah Al-Falaq yang pendek ini berisikan begitu banyaknya makna tadi kita bahasakan. Kita berlindung dari, ya, keburukan yang ada pada pagi hari, semua makhluk Allah, dari hewan, dari manusia, dari jin yang berbahaya, yang buruk, semua kita berlindung kepadanya. Kita berlindung dari waktu malam supaya tidak lalai dalam kemaksiatan dan juga tidak ketakutan di malam hari. Kemudian kita berlindung yang ketiga dari sihir, penyihir-penyihir yang menyihir di malam hari. Dan juga yang keempat adalah kita minta dijauhkan dari segala iri dengki orang. Kemudian selanjutnya ini juga kita baca 3 kali, ya. Lalu selanjutnya kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi apapun keburukan yang ada dari manusia, aku berlindung kepada Allah yang pemiliknya, manusia-manusia tersebut. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia atau sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau bisikan yang biasa tersembunyi, ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa dibisikkan dalam bentuk kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, baik itu dari jin ataupun manusia, ya. Jadi surah An-Nas ini menggambarkan kepada kita bahwasanya memang ada golongan yang jahat dan buruk dari jin juga dari manusia. Dan kita berlindung kepada Allah SWT jangan sampai bisikan-bisikan mereka sampai kepada kita. Nah, karena yang sampai bisikan-bisikan ini membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Bukhari jadi 9 halaman 62. Dan juga Muslim jilid 4 halaman 1723. Jadi ini zikir yang pertama, yaitu langsung buka telapak tangan, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu tiupkan. Bisa Anda setiap baca, setelah baca Al-Ikhlas 1 kali tiup, atau Anda baca Al-Ikhlas 3 kali baru tiup, begitu juga dengan Al-Falaq. Atau Anda baca semua Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, lalu tiup sekaligus 1 kali atau 2 kali, kemudian Anda usap seluruh tubuh kita. Makanya penulis mengatakan kemudian dengan kedua telapak tangan mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya. Dimulai dari kepala, wajah, tubuh bagian depan, ya, seluruhnya. Dan juga yang bisa dijangkau dari bagian belakang sampai ke kaki.
Setelah itu kita pindah ke zikir yang kedua, itu membaca ayat kursi. Ya, ini juga sudah kita jelaskan pada saat membaca zikir pagi petang ya. Bagaimana kedudukan ayat kursi yang luar biasa. Ya. Saya bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Ini sudah kita jelaskan pada zikir pagi petang, tapi saya ingatkan kembali. Di sini Allah perkenalkan dirinya dalam ayat kursi. Allah adalah atau ialah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi tidak perlu lagi mencari Tuhan-Tuhan lain, bukan patung, bukan pohon, bukan segala macam. Dan Dia maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya tidak pernah berhenti, tidak pernah jenuh, tidak pernah habis stoknya dari kebutuhan-kebutuhan makhluk. Dan Dia juga tidak mengantuk dan tidak tidur. Sudah kita jelaskan juga sedikit tadi ya, di awal pembukaan materi kita. Ngantuk yang belum sampai tidur namanya sina, dan naum tidur yang sudah lelap. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Kalau dari kebaikan kita minta kepada Allah pemiliknya. Kalau dari keburukan kita berlindung, maka juga kepada Allah kita berlindung karena Dia pemiliknya, atau Dia penciptanya. Tidak ada yang memberi syafaat kecuali dengan izinnya, pertolongan pada hari kiamat nanti. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Apa yang nanti di masa depannya mereka dan apa yang sudah berlalu dari masa hidupnya. Apa juga yang akan Dia temui di depan Dia dan apa yang di belakang Dia yang mungkin manusia tidak bisa jangkau dengan panca inderanya. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Artinya yang kita tahu tentang Allah sedikit sekali. Itu pun sudah cukup membuat kita harus meyakini tentang kebesaran Allah. Bagaimana kalau kita tahu yang banyak itu? Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ya, kursi disilakan pijakan kaki raja di singgasana ya. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Hadis ini diriwayatkan ya oleh Bukhari. Ada pun nomor 127 di bawah, keutamaannya, kata Nabi SAW, barang siapa membaca ayat kursi tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, baik siang atau malam hari ya, maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Tapi tadi saya sudah bilang, boleh saja orang baca juga di waktu, tidak harus tidur di malam hari saja, tapi di siang hari atau kapan saja dia mau tidur ya. Zikir yang ketiga teman-teman sekalian, setelah yang pertama tadi membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali ditiup ke telapak tangan lalu diusapkan ke tubuh. Yang kedua adalah membaca ayat kursi yang sudah kita bacakan tadi, dan sekarang kita masuk zikir yang ketiga kalau mau tidur, yaitu membaca ayat-ayat terakhir dari surah Al-Baqarah ya, tepatnya dari ayat 285 sampai 286 ya, jadi 2 ayat. Cukup panjang, tapi saya bacakan dan saya yakin juga mungkin Anda sudah hafal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran, maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Berarti kita pun beriman kepadanya.
pada Al-Quran, karena Nabi Muhammad SAW sendiri beriman padanya. Demikian pula orang-orang beriman. Mereka akan mengikuti Rasul tersebut SAW. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan Rasul-Rasulnya. Ini rukun iman ya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, kami memohon ampunanmu wahai Rabb kami, dan kepadamu lah tempat kembali. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini ayat-ayat yang mulia sekali ya. Jadi potongan-potongan awal itu menjelaskan adanya rukun iman dan bagaimana para rasul dan orang-orang beriman mengimani semua rukun iman tersebut. Dan mereka selalu mengatakan kami dengar dan kami patuh. Apapun yang Allah dan Rasulnya perintahkan, mereka iya semuanya. Gitu kan. Kemudian potongan selanjutnya adalah Allah tidak membebankan orang di atas kesanggupannya. Jadi apapun yang Anda rasakan dari beban-beban hidup itu semua sebenarnya Allah tahu Anda mampu untuk melakukannya. Ya. Jadi manusia memang diuji kemampuan dia justru dengan cobaan-cobaan yang ada. Di situlah dia terasah ya untuk bisa menjadi orang yang ya, sempurna, atau di alam manusia itu tuh ya, kesempurnaan kemanusiaan maksudnya. Dia bisa menjangkau dengan cobaan-cobaan yang ada, diuji gitu. Dan semua itu Allah tidak bebankan di atas kemampuan seseorang. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, gitu kan. Jadi Anda kalau berbuat baik, Anda akan dapat balasannya. Anda kalau berbuat buruk, Anda akan dapat hukumannya. Mereka juga berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ini permintaan yang mulia agar jangan sampai hanya karena lupa saja atau melakukan kesalahan lalu Allah murka dan Allah menghukum gitu. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maksudnya, ya, apapun yang memang berat bagi orang-orang sebelum kita, semoga Allah tidak bebankan kepada kita gitu ya. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Oleh karena itu maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami, Engkau penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Adapun nomor 128 dari hadis riwayat Bukhari jilid 9 halaman 94 dan Muslim jilid 1 halaman 554. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca dua ayat tersebut di malam hari. Ya, dua akhir ayat Al-Baqarah, 285 dan 286. Maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Ya. Maksudnya adalah dua ayat tersebut memenuhi semua apa yang diharapkan. Ya, terlindungi dari kejahatan dan juga akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang memang kalau Allah berikan di malam hari itu. Selanjutnya, zikir yang keempat adalah kita membaca Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Ini termasuk zikir yang jangan luput ya. Dan maknanya sangat dalam. Saya terjemahkan coba. Bismika Rabbi wada'tu jambi. Wada'tu jambi. Dengan namamu ya Rabb, aku meletakkan lambungku ini. Maksudnya semua sikap, tindak tanduk, perbuatanku semuanya dengan izinmu. Sampai kita mau tidur saja kita mengatakan ya Allah, ya, dengan namamu lah aku meletakkan lambungku ini. Wabika arfa'u, dan dengan namamu pula aku mengangkatnya, maksudnya nanti pada saat aku bangun gitu. Jadi semuanya dengan kekuatan dan daya dari Allah. In amsakta nafsi farhamha, jika engkau mengambil ruhku, maka rahmatilah dia.
Ini sebuah pelajaran penting ya. Karena memang orang kalau tidur, itu ruhnya keluar, tapi bukan seperti keluar pada saat dia meninggal dunia. Makanya ada yang biasa mimpi melihat di satu tempat, segala macam, itu memang ada. Ya. Maka kalau Allah, kata Nabi SAW, kalau Allah ingin dia hidup, Allah kembalikan ruhnya. Kalau tidak, Allah tahan ruhnya. Makanya di sini kita mengatakan, jika engkau mengambil ruhku ya Allah, tidak dikembalikan, maka rahmatilah dia. Kasihani ruh itu. Dan jika engkau melepaskannya, engkau membiarkannya ke sana sini, ya, maka peliharalah ia. Jaga ruh itu. Dengan apa yang dengannya engkau telah memelihara hamba-hambamu yang saleh. Orang-orang saleh dijaga. Tidak akan ruhnya melakukan kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang membuat dia seperti masuk ke dalam kemaksiatan, padahal sebenarnya tidak. Gitu. Ya. Karena orang tidur tidak dilakukan beban, tapi kadang-kadang ada mengganggu. Mimpi junub misalnya, mimpi interaksi biologi sama orang apa. Ini semua nggak benar dari syaitan gitu. Nah di sini kita minta agar kita dijaga. Dan kita minta agar dijaga seperti Allah menjaga hamba-hambanya yang saleh. Ada footnote di situ, nomor 129 di bawah. Nabi SAW bersabda, kalau orang baca ini kalau mau tidur ya, doa yang tadi, Bismika Rabbi wada'tu jambi wabika arfa'u, ya. In amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha bima tahfadhu bi ibadaka as-salihin. Apabila seseorang di antara kalian bangkit, kata Nabi SAW, dari tempat tidurnya, kemudian ia kembali lagi, hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali. Dan menyebut nama Allah, karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat tidur sebelum atau setelah ia bangkit. Dan apabila ia ingin berbaring, maka hendaklah dia membaca hadits ini. Hadits riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 126 dan Muslim jilid 4 halaman 2084. Ya, jadi ulama menjelaskan doa ini dianjurkan dibaca dalam 2 keadaan. Pada saat awal mau tidur, dan yang kedua adalah pada saat dia terkaget di malam hari dan mau tidur lagi. Seperti Anda buang air kecil, buang air besar ya. Anda bangun atau Anda minum, dan Anda kembali tidur, maka Anda membaca ini. Dan ini tujuannya agar ruh kita selalu terjaga. Kalau Anda mengatakan, kan Ustaz saya sudah baca tadi pada saat mau tidur, itu tadi. Dan di sini kan permintaannya agar ruh kita dijaga oleh Allah. Sekarang ruhnya sudah kembali. Berarti kalau Anda tidur lagi, Anda butuh kembali membaca. Ya. Ini tidak panjang, pendek. Ya, mudah untuk dihafal. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Bismika dengan namamu ya Allah. Wada'tu bismika Rabbi dengan namamu wahai Tuhanku. Wada'tu jambi, aku meletakkan sisiku, ya, atau lambungku. Tidur biasa kan orang sisi kanan. Wa bika arfa'u, dan dengan izinmu juga aku bisa bangun nanti. In amsakta nafsi farhamha, kalau kau tahan ruhku ya Allah, kasihani dia. Wa in arsaltaha, dan kalau kau melepaskannya, fahfadha, maka jagalah dia. Kama tahfadhu ibadaka as-salihin, sebagaimana kau menjaga ruhnya orang-orang yang saleh. Jadi sebenarnya kita minta sederhana, ya. Aku meletakkan lambungku dan mengangkatnya karenamu ya Allah, atau dengan izinmu. Ini potongan pertama. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ini potongan pertama kalau Anda mau bagi supaya mudah dihafal ya. Jadi kita mengembalikan segala tidur kita dan bangun kita itu karena izin Allah atau dengan izin Allah. Potongan yang kedua adalah in amsakta nafsi farhamha. Kalau engkau ya Allah menahan ruhku tidak dikembalikan lagi pada saat aku sudah tidur, maka kasihanilah dia. Wa in arsalta, kalau kau mengutusnya,
fahfadha. Jagalah. Kama tahfadhu bi ibadukas shalihin. Jadi nanti mimpinya segala macam itu selalu yang baik-baik saja gitu. Kita kembali ke putun nomor 129, kata Nabi SAW, apabila seseorang di antara kalian bangkit dari tempat tidurnya kemudian ingin kembali lagi, hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali. Maksudnya spraynya ya, atau selimutnya. Hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya 3 kali dan menyebut nama Allah. Karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat tidur setelah ia bangkit. Dan apabila ia berbaring lagi, maka hendaklah membaca doa ini. Ini masuk ke doa yang keempat ya. Yang pertama tadi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali ditiup ke telapak tangan lalu diusap di tubuh. Yang kedua ayat kursi, yang ketiga 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah 285 sampai 286. Yang keempat tadi yang baru kita baca Bismika Rabbi wa wada'tu jambi wa bika arfa'u ya. In amsakta nafsi farhamha wa in arsalta fahfadha kama tahfadhu ibadakas salihin. Yang kelima di halaman 102, Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Artinya, Allahumma ya Allah, innaka khalaqta nafsi. Engkaulah yang telah menciptakan diriku. Wa anta tawaffaha. Dan engkau juga yang akan mewafatkannya. Ini makna tauhidnya dalam sekali ya. Artinya Allah, ya, aku kembalikan kepada engkau penciptaku. Kalau engkau menahannya, kalau engkau mewafatkannya, atau engkau yang mewafatkannya. Laka mamatuha wa mahyaha. Engkau lah yang menguasai atau memiliki kematian dan kehidupannya. In ahyaitaha fahfadha. Kalau seandainya kau masih hidupkan setelah tidur ini ya Allah, jagalah dia. Wa in amattaha faghfir laha, dan kalau seandainya engkau wafatkan maka ampunilah dosa-dosanya. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Maksudnya dari penyakit, dari dosa, dari siksa, semua itu masuk dalamnya. Hadis ini riwayat Muslim di tempat halaman 2083 dan Ahmad diriwayatkan jadi 2 halaman 79. Ya, sama doa ini juga kembali atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang luar biasa juga ya. Allahumma innaka khalaqta nafsi. Ini ikrar bahwasanya Allah pencipta kita. Ya Allah, sungguhnya engkau lah yang telah menciptakan diriku. Jadi kita renungi maknanya sambil kita baca ya. Allahumma innaka khalaqta nafsi. Sungguhnya Allah engkau yang menciptakan diriku. Wa anta tawaffaha, dan engkau yang telah mewafatkannya. Laka mamatuha wa mahyaha. Di tanganmu lah kehidupan dan kematian dan kehidupannya. In ahyaitaha fahfadha. Tapi kalau kau hidupkan lagi setelah mati ini, setelah tidur ini, maka ya, jagalah. Wa in amatta faghfir laha. Dan kalau kau ya mematikannya maka ampunilah dia. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Dan mana keselamatan? Adalah keselamatan dari penyakit, dosa, dan juga siksa. Ini semuanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini bahasan kita insya Allah. Dan kita akan lanjutkan nanti di zikir setelahnya, atau di pertemuan setelahnya, dengan zikir-zikir yang lanjutan ya. Kurang lebih ada beberapa zikir lagi insya Allah. Atau saya tambahkan di sini satu ya, ini kita tadi sudah sampai zikir yang ke 4 atau yang kelima ya. Yang kelima, kita tambahkan yang ke-6 supaya satu halaman ini selesai ya, di halaman 102. Yaitu kita membaca Allahumma kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari siksamu pada saat atau di hari di mana engkau bangkitkan hamba-hambamu. Ini dibaca 3 kali. Ya, dalam footnote nomor 131,
Dikatakan apabila Rasulullah SAW ingin tidur, beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di atas pipi beliau, kemudian membaca hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 311. Jadi sambil baring sisi kanan, kemudian membaca ini gitu, ya. Membaca Rabbi kini adzabaka yawma tab'atsu ibadak. Dalam riwayat Imam Muslim juga ini dianjurkan dibaca sebelum takbiratul ihram sholat, ya. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua siksa Allah, terutama ya dari siksa pada saat kebangkitan nanti. Apakah itu dibangkitkan nanti di mahsyar ataupun sudah masuk ke dalam kuburan. Karena memang di mahsyar pun ada orang yang tersiksa sambil menunggu panggilannya dari atau ke api neraka wa na'udzubillah.